Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman TMT 5B. Bagaimana keadaan kalian? Sehat bukan? Baik, perkenalkan kami itu dari kelompok 1. Anggotanya itu yang pertama adalah Deva Destia Andaresta, Leli Mei Destiawanti yaitu saya sendiri, Naning Hoirul Nikmah, Harinda Maulita, dan yang terakhir Arninda Tisnasari Dewi. Mestinya kalian sudah pada kenal semua kan? Oke. Di kelompok kami ini akan membahas bab 1 guys, yaitu tentang pengantar persamaan diferensial. Apa sih itu? Jadi, materi yang akan kita bahas itu ada 4. Yang pertama, pengertian persamaan diferensial. Yang kedua, solusi persamaan diferensial. Yang ketiga, klasifikasi. Dan yang keempat, asal mula persamaan diferensial. Mau tahu kan? Kepo kan? Oke, yang pertama, pengertian persamaan diferensial. Singkat saja ya guys. Sebuah persamaan yang memuat turunan atau diferensial dari satu atau lebih variabel dependen terhadap berturut-turut satu atau lebih variabel independen dikatakan persamaan diferensial. Di sini sudah jelas kan? Yang kemudian yaitu tentang klasifikasi persamaan diferensial. Apa saja sih? Klasifikasinya itu ada 3, yaitu menurut tipe atau jenis, menurut tingkat dan pangkat, dan menurut linear atau non-linear. Yang kemudian adalah solusi persamaan diferensial. Sembarang fungsi f yang terdefinisi dalam interval R yang mana bila disubstitusikan ke dalam PD tersebut sehingga menjadi suatu identitas disebut solusi atau penyelesaian dari persamaan dalam interval tersebut. Asal mula persamaan diferensial. Mau tahu kan? Apa sih asal mulanya? Bagaimana? Dari mana? Singkatnya gini, pada awalnya PD muncul dalam persoalan-persoalan geometri ataupun juga fisika. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, PD dapat diturunkan langsung dari fungsi primitif atau fungsi yang masih memuat konstanta sembarang. Gitu ya guys. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Destia Andaresta akan membahas mengenai bab pengertian persamaan diferensial. Definisi 1.1. Sebuah persamaan yang memuat turunan atau diferensial dari satu atau lebih variabel dependen terhadap berturut-turut satu atau lebih variabel independen dikatakan persamaan diferensial. Jadi, persamaan diferensial atau differential equation adalah persamaan yang memuat satu atau lebih variabel tak bebas beserta turunannya terhadap variabel-variabel bebas. Persamaan diferensial yang memuat suatu variabel tak bebas Y dan variabel bebas X biasa dinotasikan dengan dy per dx atau f aksen x atau y aksen, di mana y aksen sama dengan dy per dx, y double aksen sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat, dan seterusnya. Contoh nomor 1, dy per dx sama dengan e pangkat x plus sin x. Persamaan diferensial ini memuat satu derivatif atau turunan dari satu variabel dependen atau variabel terikat y yang berhubungan dengan satu variabel independen atau variabel bebas x. Nomor 2, x
du per dx plus y du per dy sama dengan u. Persamaan diferensial ini memuat dua derivatif atau turunan dari suatu variabel dependen atau variabel terikat u yang berhubungan dengan dua variabel independen atau variabel bebas x dan y. Selanjutnya, saya Arninda Trisnasari Dewi akan menjelaskan tentang klasifikasi persamaan diferensial. Berikut penjelasannya. Yang pertama, klasifikasi menurut tipe atau jenis. Persamaan diferensial yang hanya memuat turunan atau derivatif biasa dari satu atau lebih variabel dependen atau variabel terikat terhadap satu variabel independen atau variabel bebas disebut dengan persamaan diferensial biasa atau PDB. Jadi PDB ini hanya memiliki satu peubah bebas. Jika y(x) adalah suatu fungsi satu variabel, maka x dinamakan variabel independen atau variabel bebas dan y dinamakan variabel dependen atau variabel terikat. Contohnya, yang pertama, dy per dx dikurangi 5y sama dengan 1, yaitu memuat satu variabel dependen atau variabel terikat y dan memuat satu variabel independen atau variabel bebas x. Yang kedua, dy per dx dikurangi ds per dx sama dengan x, yaitu memuat dua variabel dependen atau variabel terikat y dan s, dan memuat satu variabel independen atau variabel bebas x. Yang ketiga, y aksen sama dengan e pangkat x ditambah sin x, yaitu memuat satu variabel dependen atau variabel terikat y dan memuat satu variabel independen atau variabel bebas x. Selanjutnya, persamaan diferensial yang memuat turunan parsial dari satu atau lebih variabel dependen atau variabel terikat terhadap dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas disebut dengan persamaan diferensial parsial atau bisa disebut PDP. Jadi, PDP ini memiliki lebih dari satu peubah bebas. Contohnya, yang pertama, dv per dx sama dengan du per dy, yaitu memuat dua variabel dependen atau variabel terikat u dan v, dan memuat dua variabel independen atau variabel bebasnya x dan y. Yang kedua, x dikali du per dx ditambah y dikali du per dy sama dengan u, yaitu memuat satu variabel dependen atau variabel terikat u dan memuat dua variabel independen atau variabel bebasnya x dan y. Selanjutnya, klasifikasi menurut tingkat atau order dan pangkat atau degree. Tingkat ditentukan oleh turunan tertinggi dalam suatu persamaan diferensial tersebut. Sedangkan pangkat adalah pangkat tertinggi yang memiliki turunan tertinggi suatu persamaan diferensial tersebut. Contohnya yang pertama, x dikali d pangkat 3y seper dx pangkat 3 dikurangi 2 dikali dy per dx pangkat 4 ditambah y sama dengan 0. Jadi persamaan ini merupakan persamaan diferensial biasa karena memiliki satu peubah bebas dan turunan tertingginya 3, yaitu ini. Jadi tingkatnya 3 dan pangkatnya 1. Jadi merupakan persamaan diferensial biasa tingkat 3 dan pangkat 1. Yang kedua, d pangkat 4u per dx pangkat 4 pangkat 3 ditambah d pangkat 2u seper dt pangkat 2 pangkat 5 sama dengan 0. Jadi persamaan diferensial tersebut merupakan persamaan diferensial parsial karena memuat
dua variabel berubah bebas. Dan turunan tertingginya yaitu 4. Jadi tingkatnya 4 dan pangkatnya 3. Jadi P merupakan persamaan diferensial parsial tingkat 4 dan pangkat 3. Secara umum, persamaan diferensial biasa tingkat ke n berpangkat 1 dapat dinotasikan sebagai berikut. Fungsi f terhadap x, fungsi f terhadap y, fungsi f terhadap dy per dx, sampai dengan fungsi f terhadap dy pangkat ny per dx pangkat n sama dengan 0. Yang terakhir ada klasifikasi menurut linear atau non-linear. Persamaan diferensial biasa dikatakan linear jika mempunyai bentuk berikut. ANX dikali D pangkat NY seperti dx pangkat N ditambah AN dikurangi 1X dikali D pangkat N dikurangi 1Y per dx pangkat N dikurangi 1 sampai dengan ditambah A1X dikali dy per dx ditambah A0x dikali y sama dengan gx. Jadi ANX, AN dikurangi 1x, A1x sampai dengan A0x ini merupakan koefisien. Perhatikan bahwa persamaan diferensial linear mempunyai dua karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, variabel dependent atau variabel terikat y, dan semua turunannya berpangkat 1. Yang kedua, masing-masing koefisiennya bergantung hanya pada satu variabel x. Jadi ini bergantung pada variabel x. Sedangkan persamaan diferensial yang tidak memenuhi dua persyaratan persamaan diferensial linear tersebut di atas disebut dengan persamaan diferensial non-linear. Contohnya, yang pertama, x pangkat 3 dikali d pangkat 3y seper dx pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dikali d pangkat 2y seper dx pangkat 2 ditambah 3x dikali dy seper dx ditambah 5y sama dengan e pangkat x. Jadi, merupakan persamaan diferensial linear biasa tingkat 3 berpangkat 1. Yang kedua, y double aksen dikurangi 2y aksen ditambah y sama dengan 0. Yaitu merupakan persamaan diferensial linear biasa tingkat 2 berpangkat 1. Yang ketiga, dy per dx sama dengan xy pangkat setengah, yaitu dikatakan persamaan diferensial non-linear biasa tingkat 1 dan berpangkat 1. Yang keempat, y dikali y double aksen dikurangi 2y aksen ditambah y sama dengan 0. Jadi, merupakan persamaan diferensial non-linear biasa tingkat 2 dan berpangkat 1. Selanjutnya, saya Nani Hoirun Nikmah akan menjelaskan tentang solusi persamaan diferensial. Solusi persamaan diferensial adalah sembarang fungsi f yang terdefinisi dalam interval R, yang mana bila disubstitusikan ke dalam persamaan diferensial akan mereduksi persamaan diferensial tersebut sehingga menjadi suatu identitas. Bisa juga dituliskan solusi persamaan diferensial adalah suatu fungsi y sama dengan fx, sedemikian hingga fungsi f terhadap x, fungsi f terhadap fx, fungsi f terhadap f aksen x, sampai dengan fungsi f terhadap f pangkat n x sama dengan 0 untuk setiap x dalam interval R. Contoh, fungsi y sama dengan x pangkat 4 per 16 adalah solusi dari persamaan diferensial non-linear dy per dx min xy pangkat setengah
sama dengan 0 dalam interval R. dy per dx sama dengan x pangkat 3 per 4, sehingga dy per dx min xy pangkat setengah sama dengan x pangkat 3 per 4 min x dikali x pangkat 4 per 16 pangkat setengah sama dengan x pangkat 3 per 4 min x pangkat 3 per 4 sama dengan 0. Selanjutnya adalah macam-macam solusi. Pertama adalah solusi fungsi eksplisit. Fungsi y sama dengan xe pangkat x termasuk solusi eksplisit dari persamaan diferensial y double aksen min 2y aksen plus y sama dengan 0 dalam interval R. Yang kedua, solusi fungsi implisit. Fungsi x kuadrat plus y kuadrat min 4 sama dengan 0 adalah solusi implisit dari persamaan diferensial dy per dx sama dengan min x per y. Yang ketiga adalah solusi umum. Untuk sebarang nilai c dari fungsi y sama dengan c per x plus 1 adalah solusi dari persamaan diferensial x dikali dy per dx plus y sama dengan 1 dalam interval R. Dari fungsi yang diketahui diperoleh dy per dx sama dengan min cx kuadrat sama dengan min c per x kuadrat, sehingga substitusi pada persamaan diferensial semula x dikali dy per dx plus y sama dengan 1 menjadi x dikali min c per x kuadrat plus c per x plus 1 sama dengan 1. Solusi y sama dengan c per x plus 1 yang masih mengandung konstanta sembarang c disebut solusi umum. Dengan mengambil berbagai harga real c, maka akan menemukan banyak penyelesaian untuk persamaan diferensial tersebut. Contoh, y sama dengan cos x plus c persamaan diferensial y aksen plus sin x sama dengan 0 karena buka kurung cos x plus c tutup kurung aksen plus sin x sama dengan min sin x plus sin x sama dengan 0. Yang keempat adalah solusi khusus. Dalam keadaan khusus, bila kita ambil c sama dengan 0, maka akan mendapatkan penyelesaian disebut solusi khusus y sama dengan 1. Contoh, y sama dengan cos 6 plus c persamaan diferensial y aksen plus sin x sama dengan 0 karena buka kurung cos x plus 6 tutup kurung aksen plus sin x sama dengan min sin x plus sin x sama dengan 0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai asal mula persamaan diferensial. Pada awalnya, persamaan diferensial muncul dalam persoalan-persoalan geometri ataupun juga fisika. Kemudian, pada perkembangan selanjutnya, persamaan diferensial dapat diturunkan langsung dari fungsi primitif, di mana fungsi primitif itu adalah fungsi yang masih memuat konstanta sembarang. Contoh pertama, carilah persamaan diferensial dari keluarga fungsi y sama dengan cx pangkat 3. Di sini solusinya, perhatikan grafik fungsi y sama dengan cx pangkat 3 untuk berbagai nilai konstanta c pada gambar berikut. Di sini terdapat grafik y sama dengan c pangkat 3 untuk berbagai nilai c. Y sama dengan cx pangkat 3, sehingga c sama dengan y per x pangkat 3. dy per dx sama dengan 3cx kuadrat. dy per dx sama dengan 3y per x pangkat 3 kali x kuadrat. Memperoleh hasil 3y per x. X kali dy per dx min 3y sama dengan 0, atau x dy min 3y dx sama dengan 0 adalah persamaan diferensial yang diminta.
Contoh yang kedua. Carilah persamaan diferensial dari keluarga lingkaran yang mempunyai pusat titik pangkal O 0,0. Dengan solusi, lingkaran-lingkaran yang berpusat di titik pangkal O 0,0 dengan jari-jari R mempunyai persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Mempunyai persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian didiferensialkan 2x plus 2y dy per dx sama dengan 0. dy per dx sama dengan min x per y atau x dy plus y dy sama dengan 0. Ketiga, carilah persamaan diferensial dari keluarga garis lurus yang melalui titik pangkal 0,0. Persamaan garis lurus yang melalui titik pangkal 0,0 adalah y sama dengan cx, sehingga c sama dengan y per x. dy per dx sama dengan c, dy per dx sama dengan y per x atau x dy min y dx sama dengan 0. Contoh yang terakhir, carilah persamaan diferensial dan fungsi primitif dari y sama dengan c1 e pangkat 2x plus c2 e pangkat min 2x. Dengan solusi, y double aksen sama dengan 2c1 e pangkat 2x min 2c2 e pangkat min 2x. Y double aksen sama dengan 4c1 e pangkat 2x plus 4c2 e pangkat min 2x. Y double aksen sama dengan 4y, sehingga persamaan diferensialnya adalah y double aksen min 4y sama dengan 0. Sekian presentasi dari kelompok 1 persamaan diferensial. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.